Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan yang dilaksanakan secara digital di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Kita memasuki minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah hari ini, kita juga akan mengingat rayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan bina layan persekutuan kaum lanjut usia PKLU GPIB di usia yang ke-11 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah syukur saat ini adalah Pendeta Adri Masih. Marilah kita saling menatap, menyapa, dan memberi salam dengan mengangguk dan lambaian tangan kepada sahabat dan sesama anggota di sekeliling kita. Persekutuan kaum lanjut usia adalah wadah binalayan yang disiapkan GPIB agar para lanjut usia dapat bersekutu, melayani dan bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan memberi kesejahteraan bagi warga gereja. Juga agar para lanjut usia terus merasa segar, sehat, sukacita, dan tetap bersemangat, dinamis, serta berguna bagi sesama. 11 tahun Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, telah memimpin karya binalayan dan kesaksian persekutuan kaum lanjut usia GPIB, meskipun pandemi COVID-19 seolah menghalangi dan membatasi sebagian besar gerak binalayan PKLU, tetapi sama sekali tidak dapat menyurutkan semangat para pengurus dan anggota PKLU untuk terus berkarya layan guna menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Oleh karena itu, pada hari yang penuh ungkapan syukur ini, kami memohon topangan doa jemaat sekalian agar para pengurus dan anggota PKLU, baik di tingkat sinodal, mupel, dan jemaat tetap sehat, semangat, dan dinamis. Diharapkan anggota GP, PT, dan PA dapat mendampingi opa-oma dengan sukacita untuk melatih dalam mengoperasikan sarana digital yang digunakan dalam berbagai bentuk kegiatan saat ini. Juga kaum lansia terus diberi ruang untuk berperan meski dianggap rentan terhadap COVID-19, karena Allah Sang Pengasih senantiasa memelihara, melindungi, serta memberi semangat dan sukacita bagi para kaum lansia, sehingga iman percaya makin bertumbuh dan segar, tubuh sehat karena imun makin bertambah, kasih dan pengharapan juga kian berkobar untuk berkarya binalayan di usia yang baru. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar,
Mari menyembah Yesus penebus, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah juru selamat dunia, kami datang sujud menyembah. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Jemaat disilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. 11 tahun usia binalayan, Tuhan Yesus telah anugerahkan bagi Oma dan Opa kami di Pelkat PKLU. Entah berapa banyak, mungkin tidak terhitung, karya binalayan telah ditorehkan di kanvas gumul GPIB. Berikan contoh dan teladan kesetiaan, ketekunan dan ketabahan serta nilai-nilai iman, harap dan kasih bagi anggota Pelkat lainnya. Enggan mundur dan tidak takut bersekutu, melayani dan bersaksi. Meski ruang gerak dibatasi karena pandemi COVID-19 belum berlalu, langkah meski tertatih namun terus maju, melanjutkan karya binalayan, membangun tatana bergereja untuk menguatkan peran keluarga. Asa dan semangat penuh iman tetap membara melakukan misi Allah, meski tubuh makin rentah. Sio Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon, lihatlah Oma dan Opa kami di PKLU, sehatkan tubuh, jiwa, dan roh mereka agar tetap kuat, segar, dan sukacita setiap hari. Tuntun dan sertai Oma dan Opa kami dalam karya binalayan untuk bersaksi menghasilkan buah di gerejamu. Ampunilah kami anggota Pelkat lain, bahkan presbiter dan jemaat ya Tuhan, jika selama ini kami kurang peduli untuk membantu Oma dan Opa di PKLU dalam kebutuhan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian berbasis digital. Hanya kepadamu kami sujud menyembah dan panjatkan syukur bersama Oma dan Opa kami di hari bahagia ini. Terima dan sempurnakanlah syukur kami. Utuslah Roh Kudus ya Tuhan Yesus, mengurapi kami bersama Oma dan Opa di PKLU yang beribadah kepadamu saat ini. Nyatakan kasih, kuasa dan hikmat oleh firman-Mu untuk memperlengkapi kami semua dalam bekerja layan, melakukan tugas panggilan dan pengutusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman.
dalam kegelapan, biar oleh sabdamu akal budi kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati Tuhan. Bimbinglah kami oleh kuasa Roh Kudus. Meteraikanlah firman-Mu di loh hati kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini dari Keluaran 15 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat beribadah. Kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan
karena kita terus dan masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih karunia dan anugerah Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini, di mana kita boleh beribadah bersama melalui virtual ini, di rumah masing-masing, dan dimanapun kita bisa mengakses virtual ini. Kitab Keluaran merupakan kitab yang sangat penting dalam kehidupan umat Allah Israel. Karena melalui kitab Keluaranlah Allah menyatakan pilihan Allah terhadap umatnya. Ketika Allah mengambil mereka dari perbudakan di Mesir untuk membawa mereka di tanah perjanjian yang merupakan tempat di mana umat Allah akan hidup dalam hubungan dengan Allah. Kitab Keluaran mengisahkan perjalanan umat yang penuh dengan kontroversi yang luar biasa, sejak dari penunjukan Musa atau pemanggilan Musa untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Firaun yang berkuasa pada saat itu sungguh-sungguh tidak rela melepaskan umat Israel yang telah menjadi budak di sana, yang telah dipekerjakan untuk membangun Mesir. Namun dengan kuasa Tuhan, dengan berbagai tulah, maka Firaun dengan terpaksa mengizinkan umat Israel untuk meninggalkan Mesir. Dan sebagaimana kita tahu bahwa ketika mereka keluar dari Mesir, Firaun masih tetap menginginkan bahwa umat itu tidak pergi. Sehingga dia dengan segala pasukannya mengejar umat Israel. Dan ketika umat Israel berada di tepian Laut Teberau, umat Israel seolah-olah kehilangan harapan. Seolah-olah kehilangan kegembiraan dan sukacita karena mereka bisa keluar dari tanah perbudakan. Karena mereka berpikir bahwa mereka pasti mati oleh serdadu-serdadu Firaun. Tetapi sekali lagi Allah membuat mujizat di mana Musa memukul Laut Teberau dan laut itu terbelah dua. Sehingga umat Israel bisa keluar atau menyeberangi Laut Teberau dengan selamat. Dan ketika semua umat sudah keluar, maka laut itu pun tertutup kembali. Dan Firaun bersama dengan tentara-tentaranya, kuda-kuda perangnya, tenggelam di Laut Teberau. Kita bisa bayangkan saudara-saudara ketika umat Israel berada di seberang laut, dengan sukacita mereka bergembira sehingga Maryam dan Musa menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian, menyembah Allah, memuliakan Allah karena begitu besar, begitu luar biasa, dahsyat hebatnya Allah bagi umatnya. Sehingga mereka meninggalkan Laut Teberau dan berjalan rencana menuju ke Elim. 3 hari perjalanan mereka dalam bacaan kita tadi, mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Mungkin
Kalau tidak makan 3 hari mungkin masih bisa bertahan. Tapi tidak minum 3 hari, pastilah sesuatu yang sangat-sangat menyiksa umat Israel. Apalagi perjalanan di padang gurun yang gersang. Tapi ketika mereka tiba di Mara, mereka tahu bahwa mereka di sana akan menikmati air. Dan memang di sana mereka mendapatkan air. Tetapi ketika mereka minum air di Mara, rupanya air itu pahit dan tidak bisa diminum. Sehingga umat Israel bersungut-sungut kepada Allah, kepada Musa. Jadi baru 3 hari mereka bersukacita, beria-ria. Tapi 3 hari kemudian mereka bersungut-sungut. Dan Allah menyuruh Musa untuk mengambil sebatang kayu dan melemparkan ke dalam air. Dan air yang tadinya pahit menjadi manis. Dan mereka boleh minum. Saudara-saudara, pasti mereka bergembira lagi karena sudah bisa minum. Dan itulah kisah Israel dalam perjalanan. Mereka bergembira, kemudian mereka bersungut-sungut, kemudian mereka bergembira lagi, bersungut-sungut lagi. Dan setelah mereka minum air di Mara, dan itu sebabnya tempat itu disebut Mara karena yang artinya pahit. Lalu mereka bergembira di situ setelah minum air yang manis. Tapi Musa memerintahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Elim. Mungkin saja sebenarnya mereka sudah menikmati di Mara, ya sudah ada air, mereka pasti mulai senang-senang. Tetapi mereka meninggalkan Mara menuju ke Elim. Dan saudara-saudara, Elim tidak terlalu jauh dari Mara. Sehingga ketika mereka tiba di sana, mereka sungguh-sungguh bersuka cita karena apa? Mereka menemukan 12 mata air. Dan ada 70 pohon korma. Yang menjadi simbol bahwa mereka sungguh-sungguh dipelihara oleh Allah. Disiapkan segala yang mereka butuhkan. Saudara-saudara, Elim adalah tempat di mana Allah memperlihatkan kepada mereka bahwa Allah menyertai mereka. Allah menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh umat Israel. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah umat Israel adalah kisah yang sangat-sangat dramatis. Bagaimana umat Israel yang disebut umat yang tegar tengkuk, hari ini mereka boleh bersuka cita, hari ini mereka boleh menyembah Allah. Tapi dalam waktu yang begitu singkat, mereka bisa menyembah Allah lain. Mereka bisa melupakan apa yang sudah Allah buat dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami dalam perjalanan. Mereka menyaksikan bagaimana Allah menulah bangsa Mesir sehingga tulah terakhir di mana semua yang sulung meninggal dan hanya anak-anak Israel yang hidup. Karena sakratul maut atau malaikat maut melewati rumah-rumah Israel karena ada darah di ambang pintu. Itulah darah yang mereka sebut Paskah. Kemenangan. Kalau kita baca dengan teliti dalam ayat 25 di situ dikatakan di sanalah ketika mereka sudah mendapat air manis, ya. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Saudara-saudara, memang ada banyak percakapan apakah Tuhan mencobai umatnya? Apa Tuhan tidak tahu bahwa ketika dia mencobai umatnya akan bisa atau tidak bisa menjalani pencobaan itu. Tapi saudara-saudara, kalau kita membaca dengan teliti bahwa sebenarnya perjalanan dari Mesir ke Israel itu bisa ditempuh dengan 40 hari saja.
Tetapi Allah membawa mereka berjalan, berputar-putar di padang gurun. Ya mungkin mereka sudah lewati, balik lagi, jalan lagi dan sebagainya. Sampai 40 tahun mereka harus jalani. Banyak penafsir-penafsir yang mengatakan bahwa itulah masa di mana Allah ingin menjadikan umatnya menjadi umat yang hanya percaya dan bergantung kepada Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Bayangkan mereka berjalan di malam hari. Ya kalau malam itu pasti gelap. Tetapi mereka dikawal dengan tiang api. Di siang hari tentunya mereka tidak punya kompas. Waktu itu. Ya. Tapi mereka dikawal dengan tiang awan. Sehingga mereka tahu jalan. Justru mereka mengikuti tiang awan itulah dan tiang api. Mereka harus menjalani 40 tahun. Dan itulah masa di mana Allah memperkenalkan dirinya. Khususnya ketika mereka selesai menyeberang sungai Yordan sampai ke Elim dan berjalan terus dan mereka tiba di Gunung Sinai. Dan disitulah Allah memberikan perintahnya. Yang kita kenal dengan hukum Allah yang diberikan kepada Musa. Disitulah Allah mengikat perjanjian dengan umatnya. Bahwa umatnya adalah atau Israel adalah umat yang dipilih oleh Allah. Menjadi umat kesayangannya, umat pilihannya, bangsa pilihannya. Saudara-saudara, 40 tahun merupakan suatu waktu yang tidak singkat. Di mana jatuh bangun, suka dan duka mereka jalani. Tetapi mereka berada dalam satu tujuan, satu arah. Bahwa mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Itulah tanah yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Saudara-saudara sidang jemaat, kalau kita hendak menarik kisah umat Israel dan membawa dalam kehidupan kita sebagai Israel baru, jadi gereja itu atau umat Kristen adalah umat pilihan atau Israel baru, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita ke Kanaan, ya kita biasa sebut Kanaan baru atau Yerusalem baru, pusat daripada tanah perjanjian itu Yerusalem. Kita juga menghadapi banyak tantangan, banyak masalah. Seperti yang dihadapi oleh umat Israel. Tetapi apa yang dialami, apa yang terjadi dengan umat Israel telah membuktikan bagaimana tangan kuasa Allah, tangan kasih Allah yang telah memegang mereka, menuntun mereka untuk membawa mereka ke tanah perjanjian Kanaan. Sebagai umat Kristen atau sebagai gereja atau sebagai Israel baru, kita juga akan mengalami banyak tantangan masalah, suka dan duka yang kita akan alami dalam perjalanan kita. Tetapi kita tahu bahwa di sana ada Kanaan yang menjadi tujuan kita. Di sana ada tanah perjanjian. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, Yerusalem baru itulah sorga atau rumah Bapa, itulah tujuan kita. Di sanalah Tuhan mempersiapkan, menyiapkan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam perjalanan umat Israel, kita tahu bahwa hanya 2 orang yang sampai yang keluar dari Mesir dari usia 20 tahun ke atas yang dewasa, yaitu Kaleb dan Yosua. Yang lain itu mati karena apa? Karena ada yang mati di pagut ular, ada yang mati di telan bumi karena mereka tidak setia kepada Allah. Nah, oleh karena itu dalam bacaan kita tadi, di sini Allah mengatakan dalam ayat 26 di situ dikatakan, jika firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir
sebab aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saudara-saudara, kasih Allah dibarengi dengan tuntutan Allah. Allah itu Allah yang maha cemburu. Dia mengasihi umatnya. Tapi dia tidak ingin kalau umatnya mendua hati. Dia ingin bahwa umatnya mengasihi dia seperti dia mengasihi umatnya. Nah, itulah sebabnya dalam perjalanan kita menyaksikan bahwa hanya ada 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian. Sebagai Israel baru, kita sementara menuju ke tanah perjanjian, Yerusalem baru. Mudah-mudahan tidak hanya 2 orang di antara pendengar atau di antara kita yang mengikuti ibadah ini. Karena ketidaksetiaan kita. Tentunya kita berharap supaya kita semua memasuki tanah perjanjian. Seperti yang dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Ini baru di Elim, belum di tanah perjanjian. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Luar biasa sekali. Ya. Jadi kalau ada dibilang setelah hujan ada pelangi. Inilah yang disiapkan oleh Allah kepada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Anak-anaknya yang setia. Dan kita dalam perjalanan ke Yerusalem baru, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan berkuasa atas kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan bisa merubah yang pahit menjadi manis dalam kehidupan kita. Asal kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepadanya. Memang kita tidak bisa menolak yang pahit. Tapi kita percaya bahwa Allah mampu merubah yang pahit menjadi yang manis. Atau dengan kata lain Rasul Paulus mengatakan kita harus bersyukur senantiasa. Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Allah menyiapkan yang terbaik bagi kita. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dialami oleh Israel. Bahwa Allah terus bekerja dalam perjalanan umat Israel sampai ke tanah perjanjian. Dan itu juga yang Allah lakukan kepada Israel baru, kepada kita. Bahwa Allah itu setia untuk mendampingi kita, menyertai kita. Supaya kita sampai ke Yerusalem baru. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Supaya kita senantiasa bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Karena bagi Allah sungut-sungut itu adalah sesuatu yang menyakitkan hati Allah. Sungut-sungut itu artinya bahwa tanda bahwa kita seolah-olah tidak mempercaya Allah. Kita tidak mempercayai Allah. Kita meragukan Allah. Sehingga kita bersungut-sungut. Itu yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka katakan kenapa kami harus keluar dari Mesir. Lebih baik kami mati di sana tetapi menikmati segala apa yang dinikmati oleh orang Mesir. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita. Bahwa di seberang sana ada Elim. Di mana Tuhan menyiapkan segala yang kebutuhan kita. Di seberang sana ada Yerusalem baru. Di mana Tuhan menanti kita. Supaya kita boleh menikmati kehidupan bersama. Di sana tidak lagi bicara air di sana. Tidak lagi bicara buah korma di sana. Tapi di sana kita bicara kasih karunia Allah. Yang tidak terbatas. Yang kita akan nikmati bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan. Setiap saat siap sedia.
tindakanmu, juga dalam tiap perkataanmu. Hendaklah kamu bersahaja, jangan dirimu takabur, rendahkanlah dirimu selalu. Sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi. Bapa yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengantar kami untuk menikmati sukacita bersama dengan umatmu di hari yang penuh kegembiraan ini. Di hari perhentianmu, di mana umatmu menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama sebagai anak-anak ketebusan-Mu dalam ibadah virtual ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak berkumpul di rumah-Mu, tetapi kami berkumpul di tempat di mana kami berada, baik sendiri maupun bersama dengan keluarga-keluarga kami. Dan meyakini bahwa dimanapun kami berada, di situ pun Engkau ada mendampingi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini akan menjadi kekuatan bagi kami, akan menjadi kepastian bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Khususnya di tengah kami menghadapi pandemi virus COVID-19. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang menuntun kami. Kami percaya bahwa jalan-Mu adalah jalan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh setia untuk mengikuti Engkau. Karena kami percaya Engkau akan membawa kami ke Elim. Engkau akan membawa kami ke Kanaan. Dan di sana Engkau menyiapkan segala yang diperlukan dalam hidup kami. Kami datang berdoa bagi jemaat-Mu, khususnya jemaat Bukit Zaitun Makassar. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Kami datang menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati kami semua, keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami masing-masing, dimanapun Tuhan tempatkan. Dan biarlah Tuhan akan menolong kami oleh kuasa-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, di sana nama Tuhan kami permuliakan.
Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, bersama-sama dengan PKLU yang berulang tahun ke-11. Biarlah sukacita kegembiraan di ulang tahun ini akan memberikan sukacita kegembiraan kepada orang-orang tua kami, kepada keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang lanjut usia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau yang setia akan menyertai mereka sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi persekutuan kaum ibu, kaum bapa, juga remaja, anak-anak, pemuda. Tuhan senantiasa mempersiapkan pelayanan-pelayanan ini bagi mereka. Supaya mereka senantiasa boleh menjadi anak-anak ketebusan-Mu, anak-anak yang setia dan taat kepadamu. Sehingga mereka boleh menikmati sukacita yang Tuhan senantiasa siapkan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi presbiter, mulai dari ibu pendeta dan para pelayan di jemaat-Mu di sini. Tuhan berkati mereka semua, sehingga pelayanan mereka akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Khususnya Tuhan, kami berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang pada tanggal 26 nanti akan melaksanakan sidang sinode. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan hadir dalam persidangan ini. Tuhan yang akan memberikan roh hikmat kepada semua peserta persidangan. Sehingga apa yang diputuskan adalah keputusan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan dimanapun mereka. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka masing-masing. Supaya di mana mereka berada di sana nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan juga bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini. Gereja-gereja di Indonesia PGI, juga PGIW Sulsel Barat, dan seluruh jemaat-jemaat yang ada di kota Makassar di sini. Kami datang menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja-gereja-Mu, umat-Mu akan senantiasa menjadi saksi-Mu yang hidup dalam kehadiran mereka dimanapun Engkau menempatkannya. Kami berdoa juga bagi para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, juga Bapak Gubernur, pelaksana tugas Gubernur, Bapak Wali Kota Makassar, dan semua aparat-aparat, tentara, polisi, Sat PP, dan semua tenaga-tenaga medis, para dokter dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong karuniakan hikmat-Mu kepada semua mereka, kekuatan, kesabaran, kesehatan yang cukup. Sehingga mereka yang berada di garda terdepan sungguh-sungguh akan membawa bangsa kami, daerah kami selamat dari peperangan dengan COVID-19. Terima kasih Bapa di sorga, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga rindu Tuhan untuk menaikkan doa kami secara pribadi kepada-Mu. Dengarkanlah kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Muliakan Tuhan, pujilah nama Tuhan. Bersama dengan sukacita, nyanyikan haleluya. Muliakan Tuhan.
yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kepadamu kami menyerahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela kami, tanda serah diri dan hidup yang utuh untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, dan berkati untuk pekerjaan guna memuliakan nama-Mu di pelayanan jemaat, termasuk PKLU. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerahnya. Pelayanan kategori persekutuan kaum lanjut usia GPIB berulang tahun ke-11. Tema HUT ke-11 yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Dan subtema lansia sehat, bersemangat dan dinamis. Meskipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun kita para lansia diharapkan dapat terus berpartisipasi di dalam pelayanan, baik itu di dalam rumah bersama anak cucu, maupun di dalam pelkat PKLU bersama rekan-rekan sepelayanan, dengan bertegur sapa atau bertatap muka walaupun dibatasi oleh layar handphone ataupun komputer. Kami, Dewan PKLU, periode 2015-2020, sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala bentuk dukungan yang selama ini kami dapatkan dari keluarga, jemaat, presbiter, pelayanan kategori lainnya, serta seluruh pengurus dan anggota PKLU GPIB. Sehingga pelayanan PKLU GPIB dapat terus berjalan walaupun dalam keterbatasan menggunakan media teknologi, terutama dalam kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak para PKLU. Perayaan HUT ke-11 tahun ini pun diselenggarakan menggunakan teknologi daring. Akan tetapi, perayaan dilakukan berbeda dengan adanya pagelaran
seni virtual. Pagelaran seni ini berupa penampilan bernyanyi, pembacaan puisi, gerak tari, dan yel-yel yang diharapkan dapat memberikan ruang kreativitas dengan harapan agar PKLU tetap bersemangat dan dinamis dengan perubahan pelayanan yang terjadi. Marilah kita menjaga diri kita agar tetap sehat, bersemangat, bersukacita, dan bersyukur pada Tuhan. Dan dinamis, sehingga kita dapat melewati masa pandemi ini. Tidak lupa, kita wajib mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Selamat ulang tahun ke-11 pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Tuhan Yesus memberkati. PKLU Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuat di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya mengundang kita berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran,
Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Janganlah kau takut mengakui kesalahan. Jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam persekutuan.